Tapi masalah nantinya kan, Abraham juga ngaku itu anaknya. Nah masalah. Nah masalahnya sampailah sekarang. Hah, bapak orang beriman tuh. Betul nggak? Sampai sekarang nih bertengkar gara-gara masalah Ishak dan Ismail kan. Nah masalahnya ya dari awal seksualitas saja tuh. Nah itu. Nah rumah tangga sesama tidak boleh diganggu. Jadi ingat itu bapak-bapak Kristiani yang udah ikut kegiatan ini. Tak boleh diganggu. Anda akan menjadi manusia terkutuk. Ya kan? Ketertiban atau penyelewengan seksualitas sendiri tidak dipermasalahkan, ya kan? Nah, ini persoalannya di Yahudi itu ada hal yang agak dia. Makanya di ajaran Kristen itu disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan ajaran perkawinannya itu? Yesus. Kamu sesat katanya. Ya kan, karena ketegaran tengkuklah Musa menuliskan surat cerai kepadamu. Padahal ya kan, pada awal penciptaan Allah tidak menghendaki perceraian. Mana ada Allah menghendaki perceraian? Makanya Yesus bilang, kamu sesat. Ya. Bayangkan siapa yang menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, dia berzina. Begitu juga istrinya. Setelah diceraikan lalu kawin dengan laki-laki lain, dia juga berbuat zina. Jadi Yesus itu menegaskan kembali hukum Allah yang diselewengkan banyak pemuka-pemuka Yahudi waktu itu. Makanya pemuka Yahudi itu kan mendapat keuntungan dari misalnya dia bisa menceraikan orang kan. Jadi kalau misalnya perceraian itu dengan akhirnya apa? Janda-janda itu kan hartanya harus diberikan kepada para imam waktu zaman itu. Ya kan? Maka kata surat Yakobus itu, ibadat yang utama itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Mengapa? Karena mereka memang tidak punya hak harta, haknya dirampas oleh baik keluarga suami atau oleh ya kan keluarga dari pihak laki-laki. Namun dikatakan juga bahwa zina adalah dosa berat atau dosa besar atau kejahatan besar. Lihat Kejadian 20 ayat 9, 39 ya. Kemudian Kejadian 39 ayat 9. Sebab zina langsung menyangkut kehidupan manusia dan oleh karena itu juga mempunyai arti religius. Lihat Imamat 18 ayat 20. Perkawinan bukan hanya suatu institusi sosial, melainkan mempunyai nilai pribadi dan berhubungan dengan rencana penciptaan Tuhan sendiri. Jadi saya luar biasa dengan kakek saya dulu ya. Kakek saya itu perintahkan bapak dan mama saya itu harus kawin Tuhan dulu, baru kawin adat. Jadi mohon maaf, saya tidak ingin ini ya. Orang yang kawin adat itu juga tidak boleh dibuntingi atau membuntingi sebenarnya. Tetapi karena kakek saya itu tahu bahwa kawin Tuhan yang utama, dia suruh bapak mama saya pergi ke ya kan gereja Kristus Raja Sambas sana untuk pemberkatan. Nanti baru kawin adat. Nah, kawin adat itu tidak bisa buat apa-apa. Sekarang itu banyak yang menyalahgunakan namanya kawin adat. Itu bukan kawin adat, kawin kena hukum adat. Ya kan, gara-gara kawin tak beradat. Kawin adat itu tidak bisa ngapa-ngapa dulu, 7 hari 7 malam. Siapa bilang kawin adat Dayak itu ringan? Adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu yang marah. Oh, boleh tanya Pak Atis tuh. Ya kan? Jadi kalau Pak Atis itu tak tahu, berarti Pak Atis ya kan pura-pura tak tahu. Ya begitu kan? Jadi kalau ada yang kawin adat, itu biasanya tuh kawin tak beradat. Tanya Pak Atis tuh. Lalulah diberi sanksi adat. Gitu Pak. Jadi dia supaya dia bagus nampaknya. Oh, saya sudah kawin adat. Bukan. Kawin adat itu tadi.
Ya, saya ingat kalau di kampung bapak saya itu kawin adat itu tidak bisa lagi digelar karena tidak ada tengkoraknya. Hasil karyawannya sudah habis. Ya, itu 7 hari 7 malam mana bisa melakukan hubungan seksual kata bapak mama saya. Ya kan tidak sempat. Ya kan, panggil leluhur dari keturunan keberapa tuh. Ya kan? Itu nyabak namanya. Ya kan, kalau bahasa anu tuh nyobeng, kalau bahasa kami nyabak. Ya kan, kalau itu dari uji rezeki, uji kesetiaan, uji kesehatan, waduh, tak tahu itu. Jangan bilang kawin dengan orang Dayak gampang, 1 ekor ayam udah, mana itu sebenarnya itu ya hanya ritual adatnya atau tradisi adat yang sangat ringan karena tidak boleh memberatkan orang yang kawin. Tetapi kalau mau adat lengkap 7 hari 7 malam. Nah, itu bapak mama saya. Jadi kawin gereja dulu, kawin Tuhan dulu kata kakek saya. Ini kadang inilah. Jadi jangan macam-macam dengan kawin Tuhan itu atau kawin gereja. Itu utama, baru kawin adat. Jangan dibalik-balik. Makanya saya mau kadang saya tanya, oh udah kawin adat. Oh ini kawin adat atau kawin karena tak beradat. Makanya dihukum adat. Makanya kawin dihukum adat namanya. Karena itu tak benar kawinnya buntingi orang dulu. Nah itu sebenarnya kalau di mix itu bagus. Ya. Jadi hubungan perkawinan itu luar biasa. Sakralnya dan tradisi budayanya. Ya, coba kalau perkawinan Tionghoa itu kan hormat kepada leluhur, minum arak. Ya, siapa bilang kawinnya enggak? Itulah adatnya. Nanti foto-foto sebagai status. Kalau yang kaya kirim iklan kawin tamasya. Sudah kawin, ya tanyalah Pak Agus atau Pak Lingkun kalau enggak percaya. Itulah kawin tradisi adatnya. Ya kan? Hormat kepada leluhur, ya kan? Nanti kalau tak setia dipatok ular. Kan gitu. Nah, itu kan semua untuk menjaga kesetiaan, moral perkawinan. Ya. Jadi semua agama itu ya mensakralkan perkawinan demi sahnya suatu prinsip keadilan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau bapak-bapak lalu berselingkuh dengan istri orang, bapak-bapak adalah manusia durhaka, terkutuk, itu saja udah. Jangan banyak cengcong lah. Oh ini ndak, dia yang ngerayu. Tak ada istilah, kita sudah punya istri kok, kawin gereja sah. Janganlah kita mau nyalakan orang pula. Kita lah, kan ndak mungkin. Makanya kata Yesus, kok perempuan ya kalian bawa nih, mana laki-lakinya? Hah? Yesus mau dijebak kan? Takutlah orang-orang Parisi itu, orang-orang Yahudi, karena harus laki-lakinya mana? Perempuannya kata kedapatan berzina, mana lakinya? Begitu. Ya. Jadi harus dipahami. Nah, rumah tangga sesama tidak boleh diganggu. Ketertiban atau penyelewengan seksualitas sendiri tidak dipermasalahkan ya. Namun dikatakan juga bahwa zina adalah dosa besar atau kejahatan besar. Ini saya ulangi lagi ya. Sebab zina langsung menyangkut kehidupan manusia dan oleh karena itu juga mempunyai arti religius. Perkawinan bukan hanya suatu institusi sosial, melainkan mempunyai nilai pribadi dan berhubungan dengan rencana penciptaan Tuhan sendiri. Prokreasi. Jadi kalau kita kawin itu terbuka untuk kelahiran anak. Nah begitu. Nah ini harus dipahami mengenai, nanti kan ada masalah alat kontrasepsi, kondom dan sebagainya. Mengapa gereja memandang itu ya sebagai sesuatu yang kurang luhur? Karena memang prinsip perkawinan itu adalah terbuka untuk kelahiran. Jadi kalau bapak-bapak berselingkuh, jangan itu hanya untuk kayak film porno. Tetaplah terbuka kan yang namanya kelahiran. Lah, kan itu kan hanya untuk senang. Nggak bisa. Emangnya kita binatang? Binatang aja ada musim kawinnya. Nah itu harus dipahami.
Ya memang kalau udah ngomong tentang masalah ini banyak orang minggir. Berat memang. Ya tetapi harus diomongkan. Untuk saya dan kita semua. Kalau hamba-hamba Tuhan udah tergelincir di sini, susah lah. Mau baca firman dari Kejadian sampai Wahyu kalau dia tak setia dengan istrinya, tong kosong nyaring bunyinya. Mau langit runtuh, dia khotbah, tapi dia tak setia dengan istrinya. Di hadapan Tuhan itu tidak ada gunanya. Silakan bapak-bapak buktikan. Mau dia nasihati orang begini-begini, tidak bisa. Dan jangan mengharapkan anak itu nanti lalu mengikuti teladan kita. Sulit. Nah, jadi perkawinan bukan hanya suatu institusi sosial, melainkan mempunyai nilai pribadi dan berhubungan dengan rencana penciptaan Tuhan sendiri. Kesatuan antara laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia tinggal seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian bab 2 ayat 18. Makanya diambil dari tulang rusuk. Kan begitu. Waktu manusia tidur. Kalau kelamin laki-laki itu menjorok ke depan, kelamin perempuan menjorok ke dalam. Sebenarnya sama. Cuman entitasnya saja. Jadi laki-laki dan perempuan itu di hadapan Tuhan itu statusnya sama. Laki-laki dan perempuan diciptakan satu bagi yang lain supaya hidup bersama dengan suaminya dan istrinya. Manusia menemukan dirinya daging dari dagingnya sendiri. Kejadian 2 ayat 23. Itu ayatnya sudah di Kejadian ya. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Luar biasa tuh Musa menuliskan itu. Ya. Jadi untuk mengatur itu, manusia ini kan kalau menurut Aristoteles adalah binatang yang berpolitik. Tetapi kalau menurut pandangan iman, manusia itu memang diciptakan yang terakhir. Dia diberikan kekuasaan dan bukanlah binatang. Walaupun simpanse itu katanya 99% otaknya bisa kayak manusia, dialah tetap binatang. Nah, beda. Kalau kita adalah manusia. Perjanjian Lama berbeda dengan banyak pandangan religius lainnya karena yakin bahwa seksualitas bukanlah suatu daya alam yang menguasai manusia ataupun suatu kuasa sakti yang harus kita layani. Seksualitas merupakan bagian dari hidup pribadi manusia yang mengarahkan pada perjumpaan, ya, Kejadian bab 2 ayat 24 dan pemenuhan. Jadi jelas. Dalam kisah kelahiran Samuel, Elkana berkata kepada Hana yang semula mandul, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, itu yang disampaikan oleh Elkana kepada Hana. Elkana itu bapaknya Samuel, Hana itu mamanya Samuel. Ini yang sabar justru suaminya. Si istrinya malah ya sering digunjingkan orang, ya kan? Sampai Elkana bilang, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? 1 Samuel bab 1 ayat 8. Tapi kan Hana itu digunjingkan, waktu nyuci digunjingkan, dikucilkan. Jadi kalau perempuan mandul di Yahudi itu diomongkan. Ini juga manusia-manusia yang sering ngomong seperti itu tuh adalah manusia sesat. Harus bertobat. Ya kan, urusan mandul itu bukan urusannya orang lain. Ya. Itu bisa kita lihat dari Kejadian 29 ayat 20. Perjanjian Lama menampung seks dalam budaya rumah tangga. Ini, nah. Jadi seks itu, ya budaya seks itu hanya dalam rumah tangga. Poligami makin ditinggalkan, ya. Hubungan suami istri yang bernilai luhur dapat menjadi lambang bagi hubungan Allah dengan umatnya. Ya. Yeskiel 16 ayat 8 sampai 14. Dan kasih setia menjadi cita-cita perkawinan yang menggambarkan Allah setia pada umatnya. Zina adalah kekerasan terhadap perempuan. Ya. Kita bisa lihat Amsal 2 ayat 6 sampai 8. Terutama kalau orang yang kaya atau berkuasa memakai kedudukannya untuk memperalat sesama manusia. Dengan istri yang terkasih, orang dapat menikmati hidup
Jadi bapak-bapak, kalau kita mau menikmati hidup, setialah kepada istri kita. Ya. Setia. Kalau pacar bukan istri kita. Pacar boleh banyak, istri satu. Dan harus setia dengan istri. Ya kan? Dengan pacar ya bukan setia, itu kan pacaran. Ya kan? Pacaran itu kan tipu-tipu yang bagus ya. Waktu pacaran kan ada lubang, masuk kaki ceweknya di lubang. Masuk, oh cepat-cepat diangkat. Istri masuk di lubang, matamu di mana katanya. Nah itu. Padahal yang harusnya diangkat istrinya. Kan inilah, maklum lah kalau pacaran kan tipu-tipu. Ya tipu-tipu lah untuk memperdaya seperti burung nano itu kan. Burung ruai itu. Yang laki-laki bagus dan jantannya kan. Tai kucing rasa coklat kalau udah pacaran. Seharusnya yang nyata itu adalah kehidupan berkeluarga. Jadi sehebat apapun pacarmu atau selingkuhanmu, itu adalah sesuatu yang terkutuk. Ya, celaka kata Rasul Paulus. Nah, ya, terutama kalau orang yang kaya atau berkuasa memakai kedudukannya untuk memperalat sesama manusia. Dengan istri yang terkasih orang dapat menikmati hidup ya. Jelas. Pengkhotbah 9 ayat 9. Jadi baca. Pelacuran dipandang sangat jelek. Lihat Imamat 19 ayat 29. Kemudian Imamat 21 ayat 9. Ulangan 23 ayat 18. Yeremia 5 ayat 7. Istri dan ibu rumah tangga mendapat kedudukan yang amat terhormat. Amsal 31 ayat 10 dan seterusnya. Namun dalam rumah tangga sendiri berkuasalah bapak keluarga. Dan justru karena hubungan antara laki-laki dan perempuan itu makin mempunyai arti religius, maka hubungan mereka juga dibebani dengan rasa takut melakukan dosa. Nah itu. Jadi sebagai bapak keluarga kita ini, kalau kita misalnya berselingkuh ya kita adalah manusia terkutuk. Ya udah. Teladan kita. Kalau garam kita sudah tawar bagaimana mau ngasinkan? Cahaya kita sudah redup bagaimana mau dihidupkan? Apalagi mati kan? Jadi bapak-bapak yang terkasih memang kita pelan-pelan nih mengenai ini. Karena persoalan ini berat nih. Ini berat. Ya. Gara-gara persoalan ini manusia ini tercerai-berai. Ya. Kemudian yang kedua, hidup suami istri itu suatu panggilan. Tanggal 22 sampai 26 Juni kemarin ya, itu adalah pertemuan keluarga internasional dan sudah ditutup oleh Paus Fransiskus tanggal 26 Juni. Ya kan? Hidup keluarga itu adalah panggilan untuk kekudusan. Jadi bagi yang dipanggil untuk menjadi suami istri itu adalah jalan kekudusan, tetapi yang berzina adalah jalan kedurjanaan. Jalan ya yang membuat kita sesat itu terbuka lebar, tetapi jalan kekudusan itu memang sempit. Itulah jalannya hanya suami istri. Mengapa? Ya, karena laki-laki dan perempuan harus bersatu kan, untuk menjadi prokreasi. Ya kan? Jadi penciptaan itu terjadi. Apakah itu alamiah? Tidak. Itu karena berkat Allah kepada laki-laki dan perempuan. Sikap dan ajaran Yesus juga tidak langsung memperhatikan seksualitas, melainkan perkawinan. Jadi yang disorot Yesus adalah perkawinan, bukan masalah seksualitas. Seksualitas itu adalah sudah diberikan otoritasnya oleh Tuhan. Ya. Ketika ditanyai oleh seorang Farisi, apakah suami boleh menceraikan istrinya? Nah ini yang saya sampaikan. Yesus menjawab, yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya. Ini jelas. Yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, kan? Perempuan lain itu istrinya katanya. Ia berzina terhadap istrinya. Dia berzina. Berzina terhadap istri pertamanya dan dia juga berzina terhadap perempuan itu. Itu ditegaskan Markus 10 ayat 2 dan ayat 11. Yang dipersoalkan oleh
Orang Farisi sebetulnya bukan perceraian sendiri, sebab mereka sudah yakin bahwa Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai, ayat 4. Yang amat dipersoalkan di kalangan para rabi ialah alasan untuk cerai. Apakah suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Makanya Matius itu mencatat itu, Matius 19 ayat 3. Sebab izin Musa dalam kitab suci berbunyi, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan telah menjadi suaminya, tetapi lalu ia tidak suka dengan perempuan itu karena mendapat sesuatu yang tidak baik padanya, lalu ia harus menulis surat cerai dan menyerahkannya kepada perempuan itu serta menyuruhnya pergi dari rumahnya. Ulangan 24 ayat 1 itu talak namanya. Ya kan? Itu talak dengan tulisan. Ini yang mau ditegaskan Yesus, ya kan? Ada perbedaan pendapat antara para ahli Taurat mengenai arti kata yang tidak baik itu. Secara harafiah dikatakan yang memalukan. Ada orang, yakni masbab, ini ada mazhabnya ya, Samai, berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam Taurat Musa itu sesuatu yang tidak senonoh, yang melanggar kesopanan, khususnya dalam pergaulan. Tetapi golongan lain, yakni para pengikut Rabi Hillel, jadi dia itu ada dua, ya, mazhab Samai dan pengikut Rabi Hillel, berpendapat bahwa perceraian itu halal dengan alasan apapun, biarpun hanya karena masakan wanita tidak enak, atau karena rupanya tidak cantik lagi, atau malahan karena sang suami tertarik kepada wanita lain. Ini kalau si mazhab Samai dia bilang yang akibat misalnya perempuannya tak senonoh, mungkin perempuannya itu menyundalkan diri. Tapi kalau yang Rabi Hillel ya terserah, kalau masakannya tidak enak, kurang garam, tidak bisa nyambal, tidak bisa buat kopi, bisa diceraikan. Gampang ya tuh kalau yang pengikut Rabi Hillel tuh. Atau sudah tak cantik kan. Lalu Yesus tidak mempermasalahkan alasan untuk cerai. Masalah itu masalah manusia tuh. Ya. Yesus mempermasalahkan perceraian itu sendiri. Jadi yang dipermasalahkan bukan alasan untuk cerai, tetapi masalah perceraian itu sendiri. Karena ketegaran hatimu, Musa memerintahkan supaya memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Lihat Matius 19 ayat 9. Habis dipukul KO mereka. Ya kan? Ketegaran hati. Jadi yang bercerai itu karena ketegaran hati. Harusnya mencintai Tuhan dengan segenap hati, bukan ketegaran hati. Udah dimediasi masih mau bercerai. Itu karena ketegaran hati. Bukan, dia harusnya tahu. Harusnya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kalau orang mencintai Tuhan dengan segenap hati, dia tidak akan menceraikan istrinya. Karena ketegaran hatimu, Musa memerintahkan supaya memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Lihat Matius 19 ayat 9. Jadi sebenarnya Yesus menganjurkan jangan cerai sama sekali. Matius 5 ayat 32. Tegas tuh ya. Apapun yang terjadi, dalam suka dan duka, untung dan malang. Seperti juga dikatakannya, jangan bersumpah sama sekali. Ya. Makanya ya, kalau penguku sumpah itu bukan kita bersumpah. Saya berjanji. Yang Katolik dan yang Protestan tuh. Atau yang Kristen dan yang Katolik kan. Matius 5 ayat 34. Kita tak boleh bersumpah, berjanji. Pengukuhan sumpah tapi ya, saya berjanji. Tidak boleh bersumpah memang. Karena itu memang sudah ditegaskan Yesus. Dan jangan bermusuhan sama sekali. Matius 5 ayat 22. Yesus tegaskan lagi, jangan bermusuhan. Kalau orang bercerai, ya pastilah dia itu bersumpah palsu. Dia pasti bermusuhan. Maka Yesus itu jelas. Yesus juga berbicara mengenai berzinah di dalam hati. Matius 5 ayat 28. Nah ini ya, moral Yesus yang radikal berbicara mengenai hati. Ia tidak mau berbicara mengenai seks, bahkan tidak mengenai pengaturan perkawinan. Pengaturan perkawinan itu kan urusan masing-masing, aturan. Ya kan? Yesus berbicara mengenai panggilan Allah dan
Panggilan Allah itu mengenai hati manusia, laki-laki dan perempuan. Maka kalau berbicara mengenai perkawinan, Yesus berbicara mengenai rencana Allah semula. Matius 19 ayat 4 sampai 6, Markus 10 ayat 6 sampai 9, yang mengutip Kejadian 2 ayat 24, dan mengenai kesetiaannya. Jadi kalau kita tidak setia dengan istri kita, berarti kita tidak setia dengan Allah. Tidak setia kepada Yesus, tidak setia kepada Roh Kudus. Rupa-rupanya dalam praktik gereja perdana, ya, khususnya di kalangan mereka yang dulu adalah Yahudi, masalah perceraian timbul kembali. Nah, pengikut jalan Tuhan di gereja perdana, ya. Kalau istri atau juga suami melakukan zina, maka ia harus dicerai menurut hukum Taurat. Ia malah harus dihukum mati. Makin berat nih, ya kan? Ulangan 22 ayat 22 atau Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pada zaman Yesus hukuman mati itu biasanya tidak dilakukan lagi. Nah, itu tidak dilakukan lagi karena sudah dijajah oleh Romawi, ya, untuk masalah perzinahan, tapi dirajam sampai mati. Tetapi perkawinan juga tidak dapat diteruskan lagi, maka perkawinan itu dianggap sudah tidak ada lagi. Karenanya istri atau suami tidak hanya boleh tetapi harus diceraikan. Ya kan? Paulus yang hidup dan merasul di kalangan orang kafir juga dihadapkan pada masalah perceraian. Nah, maksudnya itu bukan orang Yahudi, ya. Ini kata ini, ya. Bersunat dan tidak bersunat. Ya. Jadi Paulus juga dia dihadapkan pada masalah perceraian. Kalau ada seorang saudara beristrikan atau bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Nah, begitu. Nah, itu dasar perkawinannya. Mengapa gereja Katolik itu ada perkawinan beda gereja, ada perkawinan beda agama. Tetap dia harus diikat. Mengapa? Karena si laki-lakinya sudah dibaptis secara Katolik dan dia akan mengkuduskan orang yang belum dibaptis itu, ya. Begitu juga perempuan, kan? Maka harus diikat. Ya. Jadi jelas. Di abad-abad kemudian hanya Bapak Gereja berpegang pada praktik yang membenarkan perceraian, khususnya karena zina. Ya. Juga dalam gereja-gereja Ortodok dan gereja-gereja Protestan dewasa ini perceraian tidak dilarang secara mutlak, ya kan? Hanya di dalam gereja Katolik perceraian ditolak secara total, tetapi itu hanya berlaku untuk orang yang telah dibaptis. Ya. Dalam kitab hukum kanonik, tuntutan moral Yesus supaya membangun kesatuan hati yang tidak diceraikan menjadi aturan hukum perkawinan yang membawai semua orang yang dibaptis. Hal itu berhubungan dengan sakramentalitas perkawinan yang akan dibahas dalam selanjutnya, ya kan? Jadi ini harus dijelaskan total. Bagi Yesus, zina menyangkut kemurnian hati, ketulusan hidup. Jadi kalau orang berzina berarti dia tidak murni hatinya, tidak tulus hidupnya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Bagi orang Kristen perdana tidaklah mudah hidup murni dalam kota-kota Yunani, dalam alam pikiran yang memisahkan keluhuran budi dari tubuh panah dengan kenikmatannya. Paulus membela manusia. Seluruh manusia, tubuh, budi, dan hati telah ditebus. Seluruh manusia menjadi anggota Kristus. Karena tubuh yang panah pun akan dibangkitkan bersama Kristus. Juga dengan tubuhnya manusia bertemu dengan Allah yang mulia. Maka tubuh lebih daripada hanya sekedar barang kenikmatan. Nah, itu. Seks bukan barang konsumsi yang dinikmati seperlunya. Seks adalah bagian hidup manusia yang bermartabat luhur. Jadi seks itu bermartabat luhur. Kalau melakukan hubungan seks tidak dengan istrinya, tidak bermartabat luhur. Titik.
Jangan lagi mau beralasan beralibi, ah ini, apa ya ada. Jadi bapak-bapak sebagai agen-agen cita kasih harus menyampaikan itu. Dalam tradisi Kristen, keutuhan dan keagungan tubuh dijunjung tinggi dan seksualitas mendapat nilai pribadi. Namun, sepanjang sejarah gereja, pengakuan itu selalu juga dibayangi oleh prasangka-prasangka terhadap wanita, oleh penilaian yang meremehkan atau mengharamkan seks dan larangan-larangan yang menekan kenikmatan. Nah, jadi harus dipahami itu, ya. Demikianlah Agustinus membela keluhuran keseksualitas melawan bermacam pandangan agama yang menganggapnya rendah dan kurang manusiawi. Jadi hubungan seksualitas suami istri itu adalah martabat yang luhur, kudus. Ya. Sekaligus Agustinus mengingatkan bahwa hubungan pria wanita dan khususnya hubungan seksual selalu diancam oleh kedosaan. Ya. Mengapa? Nah, karena diancam oleh kedosaan. Karena si iblis itu ingin merusak dia. Kenikmatan dicurigai karena ia sangat mendukung cita-cita filsafat Stoa. Nah, ini karena ada urusan filsafat Stoa ya. Untuk menguasai naluri-naluri. Hubungan pria wanita yang sejati adalah kesatuan rohani dan seksualitas hanya dibenarkan demi keturunan. Jelas tuh? Dibenarkan demi keturunan. Jadi siapa yang bisa bertanggung jawab? Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Ya suami istri yang sudah sah, menerima sakramental, perkawinannya gereja, itu dia yang sah. Ya, demi keturunan, untuk keturunan, terbuka untuk keturunan. Dalam sejarah lebih lanjut, pandangan Agustinus mengenai seksualitas ini amat mewarnai moral Katolik. Hampir 8 abad kemudian, Thomas Aquino menekankan bahwa seksualitas, termasuk kenikmatan, adalah kodrati ciptaan Allah. Ya, seksualitas itu kenikmatan. Jadi kalau Bapak, ini kita ini kan udah dewasa semua ya, Bapak-bapak yang terkasih, kalau tidak menikmati seksualitas dengan istrinya, berarti kita mengurangi martabat perkawinan yang luhur itu. Harus dinikmati, ratum et consumatum. Nah, tetapi kalau bukan dengan istrinya, bukan ratum et consumatum, justru kita akan menjadi manusia terkutuk, celaka, hina dina, karena kita tidak mengikuti kodrati ciptaan Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kenikmatan seksual umumnya dibenarkan, namun seksualitas sendiri makin diartikan dan diatur menurut alam kodrat. Dan makin ditekankan bahwa hubungan seksual itu ditunjukkan untuk memperoleh keturunan. Ajaran moral Katolik menarik kesimpulan bahwa setiap hubungan seksual harus terbuka untuk keturunan. Jadi yang terbuka untuk keturunan. Dan oleh sebab itu hubungan seksual hanya dapat dibenarkan dalam perkawinan yang sah. Nah, kalau perkawinan tak sah ya tak dibenarkan. Dewasa ini kebanyakan orang tidak lagi dapat menerima bahwa seksualitas manusiawi hanya ataupun pertama-tama ditujukan pada keturunan. Konsili Vatikan kedua berbicara mengenai cinta kasih suami istri yang beraneka ragam. Ya, Gaudium et Spes artikel 48. Seksualitas amat bernilai untuk saling mengungkapkan kasih. Mengungkapkan Allah ya. Kasih itu adalah Allah. Gaudium et Spes artikel 51. Pengertian yang baru dalam gereja menjadi tantangan bagi moral Kristen. Dapat ditemukan suatu gaya hidup bersama yang di dalamnya hubungan seksual antara pria dan wanita dapat berkembang dalam kesetiaan satu sama lain. Ya. Ada pertanyaan, dapatkah ditemukan suatu gaya hidup yang di dalamnya pria dan wanita berkembang dalam kemampuan mengasihi dan menyambut anak-anak yang lahir dalam pengharapan yang terbuka? Itu jawabannya terletak kepada kita semua. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, minggu depan kita akan lebih memperdalam nih. Ini ada beberapa topik nih. Ya, mungkin memang kita tidak ya tanya jawab dulu. Ya, supaya nanti ketika dia sudah selesai semua materinya baru kita bisa tanya. Ya, ini mengenai perkawinan ya. Karena memang penting
untuk kita semua sadari bahwa Allah mengutus kita menjadi bapak dan ibu Kristiani, tujuannya adalah untuk martabat yang luhur. Kita ikut karya agung penciptaan Tuhan. Jadi kalau bapak, ibu, saudara-saudari ya yang terkasih memahami makna perkawinan ya dan mulai berjinah di dalam hati, bertobatlah. Itu tanda-tanda bahwa kita tidak setia kepada Allah. Jadi tidak ada namanya perselingkuhan itu. Lalu ya kita bilang kita cinta Allah tapi tidak cinta istri. Nonsen namanya, tidak bisa. Tidak bisa Bapak-bapak yang terkasih. Jadi ketika ada misalnya yang mulai digoda oleh iblis, ya kan? Oleh hawa nafsu, ya kan, doa, ampuni, ya kan. Jadi didoakan, karena memang seksualitas itu ada dalam diri manusia. Ya laki-laki, ya kan, pastilah menyukai perempuan. Itu kodrati, dan itu adalah suatu hal martabat yang luhur. Makanya gereja tidak membenarkan perkawinan sejenis karena tidak kodrati, begitu Pak. Tetapi orang-orang yang hidup dalam mungkin perilaku seksual seperti itu harus tetap berada di dalam gereja supaya dia memahami bahwa seksualitas itu adalah keluhuran. Itu adalah karya agung Allah. Seksualitas itu adalah anugerah, mujizat terbesar bagi manusia. Bayangkan kalau kita ini hanya robot, tidak punya seksualitas, bagaimana? Kita tidak bisa merasakan cinta. Ya kan, cinta itu kan ada bermacam-macam. Ada cinta seksualitas. Lalu naik namanya itu cinta eros. Ya kan? Kemudian cinta agape dan cinta logos. Yang dikembangkan itu kan mulai dari cinta eros. Kalau cinta seksualitas itu kan sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ya, cinta eros menjadi cinta agape. Cinta agape menjadi cinta logos. Wah, itu dia. Ya. Jadi awalnya suami istri itu mulai dengan cinta eros, cinta yang mencari. Setelah itu mencapai cinta yang melayani, cinta agape. Lanjut ke cinta logos. Logos itu adalah cinta Allah, firman. Jadi Bapak yang terkasih, pewartaan yang utama, penginjilan yang utama adalah kepada diri kita sebagai bapak nih, dan kepada istri kita. Kalau kita menginjili berkoar-koar, ya kan, hebat, melantunkan firman, tetapi kita justru punya pemikiran sudah berjinah di hati, dan fatalnya kalau sudah melakukan perselingkuhan, apalah jadinya? Ya kan? Apakah orang yang di menara Gideon yang tertimpa menara Gideon itu, ya, itu dosanya lebih berat daripada kamu? Tidak. Kalau kamu tidak bertobat, dosamu itu lebih berat. Malah Sodom dan Gomora itu tanggungannya diringankan. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, sadar bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mari ya, dengan permulaan ini untuk memahami makna perkawinan kita, kita sadar bahwa penginjilan itu justru untuk diri kita dan istri kita dulu. Percuma kita menginjili orang lain, suruh orang lain bertobat, kita sendiri masih punya niat-niat hal yang tidak benar di dalam diri kita, hati kita, ketegaran hati. Demikianlah katekisme kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung bapak-bapak sekalian. Bukan maksud saya seperti itu, tetapi itulah tujuannya kita bersama-sama belajar. Saling mengingatkan, bapak mengingatkan saya mengingatkan bapak, karena kita adalah satu dalam Kristus. Ya kan? Kita di sini kan 6B kan. Yang pertama kan kita berkumpul, berkomunikasi, berkenalan, berteman, bersahabat, bersaudara, bersatu dalam Kristus. Ya. Jadi bagi yang belum hadir, tolonglah didoakan terus, diingatkan. Terima kasih untuk para pengurus gereja, Pak Lulu ya.
kemudian Pak Andre, ya kan, ada Pak Atis, Pak Agus, Pak Lingkun, bapak-bapak yang lain, mohon maaf ya saya lupa. Semoga kita mulai menginjili diri kita. Semoga kita menjadi terang dan garam dan kita menjadi agen-agen cita kasih di keluarga kita. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau memanggil kami menjadi Bapa dan menjadi Ibu. Berkatilah perkawinan kami agar kami selalu setia kepadamu dan kepada istri kami dan kepada anak-anak kami, sehingga kami menjadi contoh terang dan garam untuk dipakai sebagai alatmu, sebagai perkawinan yang satu dan kudus, dan selalu mengikuti ajaran para rasul dan selalu mengikuti firman-Mu. Berkatilah perkawinan kami agar perkawinan kami selalu dijaga oleh berkat kasih karunia-Mu, dibimbing oleh Roh Kudus, dan kami selalu diperhatikan oleh berkat-Mu, dan kami memperhatikan istri dan anak-anak kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.